wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita begitu banyak karunia. Kita masih diberikan umur panjang, kita juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berhadir di tempat dan di acara yang sangat mulia seperti ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa tempat seperti ini mulia? Kenapa acara seperti ini mulia? Jawabannya terlalu mudah, karena di tempat ini kita banyak mengingat orang yang paling mulia. Acara ini mulia karena di tempat ini kita banyak menyebut nama orang yang paling mulia. Tempat ini mulia, acara ini mulia karena kita akan menceritakan sebuah cerita yang paling mulia dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Cerita yang paling mulia adalah cerita yang bakal kita ceritakan pada saat ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena alam, sunnatullah, itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu itu akan menjadi dan sama dengan apa yang berkaitan dan berhubungan dengan sesuatu itu. Tolong ulangi kalau kata-kata ini terlalu rumit. Kita saja. Kita tergantung dengan lingkungan kita. Siapa kita? Kita ini ternyata tergantung dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita berkaitan. Pepatah Arabnya al-bi'ah tu'assir. Lingkungan itu yang mempengaruhi. Dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita berkaitan, itu yang menjadikan kita menjadi apa. Bukan cuma kita, bahkan semua yang ada di dunia ini tergantung dengan siapa dia berhubungan dan berkaitan. Bila kita berhubungan dengan orang baik, kita jadi baik. Naudzubillah, kalau kita berhubungan dengan orang yang tidak baik, kita juga naudzubillah, khawatirnya juga ikut tidak baik. Itu diriwayatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau al-kamal bermakna artinya saja, apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita bakawan lawan orang berjual minyak harum. Amun pian kada nukar minyak harumnya dipalitakannya itu lagi. Amun pian kada dipalitakannya paling kada cium bau harumnya. Tapi kalau pian bakawan dengan orang baulah parang, kalau pian orang baulah parang, Pak Asrani, kami Pak sama ngarang lagi. Ya Allah, duplikat. Orang jual parang tuh pandai, bukan berarti pandai itu kalau baik. Kada, ini contoh sebagai contoh saja. Gitu. Kalau pian pernah ke tukang pandai, mana ada? Muntai kan jarang, di negara banyak. Pandai itu Pak, kalau pian melihat di TV mungkin. Jadi kalau yang manual, kalau yang masih belum modern itu maksudnya, kalau yang masih tradisional itu pakai kayu, terus kayu itu diapi, terus ditiup pakai pompa dan pakai kipas angin atau macam-macam lah. Jadi di atasnya itu ditaruh besi. Nah jadi kan karena ditiup, api itu banyarak dan debunya itu, baranya itu, asapnya itu menyebar kemana-mana. Nah kalau pian duduk berkatai lawan orang yang bikin parang ini, bikin pandai ini, bikin senjata ini, amun pian kada kena apinya, pian kena baranya. Kalau pian kada kena baranya, pian ya kena asapnya. Ya, jadi kita ini tergantung dengan siapa kita berhubungan dan berkaitan. Makanya acara seperti ini mulia karena acara ini berhubungan dengan orang yang mulia. Acara seperti ini mulia karena acara ini berkaitan dengan orang yang mulia dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, yang tahu harganya aku ini satu gelas 500, di toko 500, di warung kios-kios kita 500. Pak, oke lah, ini harganya 500. Pian pernahkah beli aqua gelas ini di bandara? Hah? Bisa 2000 harganya nih. Pernahkah pian beli ini di restoran?
mewah. Surabaya, Jakarta, pernahkah kalian beli ini di hotel berbintang? Harganya kalau 500 ini bisa 5.000 dan mungkin ada yang 10.000. Lo pada sama loh aquanya. Ada aquanya sama, kenapa harganya berbeda? Tempat itu berbeda. Aqua ini ketika di tempat kita amuntai ya harganya 500. Ketika di bandara lain harganya, karena bandara itu tempatnya yang lebih wah lah itu. Di hotel, di restoran, ya lain lagi. Harganya ya lain. Jadi semua di dunia ini akan menjadi sesuatu, kita ini tergantung dengan apa kita berhubungan, dengan apa kita berkaitan. Ya aqua ini kalau berkaitan dengan orang amuntai ya harganya 500 itu. Acara ini mulia karena acara ini berkaitan dengan orang yang mulia. Makanya ulama itu banyak mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis Nabi. Jadi intisari, bukan makna daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Intisari kan makna dengan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat itu secara tekstual saja, kalimat arti itu tekstual saja, itu tersurat. Ada yang tersirat, yang tersirat itu yang lebih dalam. Jadi mereka mendalami Al-Quran, mereka mendalami hadis-hadis Nabi SAW, lalu mereka berani mengatakan acara seperti ini, kata mereka, acara seperti inilah yang akan membawa kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Itu ujar Imam Syafi'i. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan juga tentang acara seperti ini. Barang siapa mengadakan acara peringatan maulid seperti ini, semua yang ada di tempat itu akan mendapatkan berkah. Semua. Kita dapat berkah. Apa ini? Kelas ini dapat berkah. Apa arti berkah? Berkah itu kita bawa bulik itu kan, itu barakat itu namanya. Iya, barakat dengan berkah itu sama, cuma berkat tuh berkatun berkatani jamaknya barakat. Jamaknya ya, kalau bahasa Inggris ambil S ujungnya jadi barakat. Arti berkah itu ziyadatul khairil ilahi. Nah, jadi arti singkat berkah itu adalah sesuatu itu akan selalu bertambah baik dan baik. Itu artinya berkah. Tempat yang diadakan acara peringatan maulid itu kata mereka, tempat itu dan apa yang ada di tempat itu akan berkah. Kita dapat berkah, kelas dapat berkah. Apa lagi? Gula batu ya dapat berkah. Apa sih? Buah dapat berkah. Alhamdulillah, ulun hampir kalau dapat duit ini tadi. Yang bagi ragu-ragu, ustadznya dibeli kan ada, harus dibeli. Jadi Bu, ini keluhan para ustadz-ustadz yang ceramah ini Bu. Salah satu keluhan ustadz-ustadz ini, kita ini kasihan loh. Kasihan apa? Kadang orang bagi minyak harum, ustadznya ditinggal. Ya bujur. Orang yang bagi itu kayak segan gitu. Orang bagi gula batu, ustadznya nggak dapat gitu. Orang kayak segan, padahal ada Pak. Jadi itu baru ulangi, sesuatu yang ada di tempat acara maulid ini semua dapat berkah. Gula batu ya dapat berkah. Kan kenapa gula batu itu? Bawa beli ke rumah. Anak pin kan dapat kan? Anak pin dapat kan? Kira unjuk anak ini gula batu ini ada berkahnya. Wah, habis kalau dimakan depin mana dah? Dan jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, lain ini ulama besar, mereka yang meneliti Al-Quran, mereka yang meneliti hadis, berani mengatakan, kata mereka, apabila di acara maulid itu ada duit. Nah ini, ada dalilnya itu. Jadi duit itu, jadi yang bagi duit itu memang ada ungkapan ulama. Ya. Barang siapa yang mengadakan acara maulid, lalu di tempat itu ada duit. Dan duit itu nanti dicampur dengan duit lainnya. Maka karena duit yang di tangan ulun ini di acara maulid ini berkah, ketika duit yang dicampur dengan duit lainnya, maka duit lainnya itu akan tak umpat dapat berkahnya juga. Nah ini tuh jangan dibelanjakan nih. Duit ini jangan dibelanjakan, ini jangan dibelanjakan. Di rumah dicampur dengan duit yang ada. Disayangi nih, hampir ulun kalau dapat tadi. Jangan dapat lagi ulun ada. Kok ada Bu ulun setiap acara maulid ini Pak, kita memang banyak. Tadi malam itu juga ada bagi duit, cuma bergantung. Tadi malam di Pasar Sabtu bergantung. Ulun pernah tetamu jual di Nelayan, itu bergantung. Ulun pernah juga tetamu duitnya ya 2.000-an, 1.000 ada apa? Tapi kami kan khawatirnya ketika kami berangkat itu kalau ada orang yang bagi duit, tenang saja, ulun selalu bawa duit. Tapi jangan dibagikan ini. Jadi duit ini ulun pasang di kantong, diniatkan ikutkan acara maulid.
Jadi sampai ke rumah dicampur. Duit itu berkah. Bahkan kata beliau, barang siapa yang apabila duit ini campur dengan duit yang lain itu akan dapat berkah. Oke lah, kalau bahasa orangnya buang sial boleh juga itu, yang sial, yang kalau itu tempat hilang gitu. Dan kita aja insya Allah duit yang sudah dicampur dengan duit ini, karena rezeki kita itu ada bapak pagatan. Rezeki paham nggak yang bersambung saya bang? Rezeki kita tuh kada bawa paketan. Lain duit kada paket di tangan. Itu saya duitnya ada paket di tangan. Bukan itu maksudnya. Rezeki kita tuh cari sayangi nih duitnya. Makanya langsung simpan nih. Cuma hampir kada dapat. Ragu-ragu ibu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ini mulia. Alasan lainnya adalah karena kita akan bercerita tentang cerita orang yang paling mulia. Beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lucu saja kalau kita bahagia ketika kita ada berisi binatang peliharaan, lalu binatang peliharaan kita itu melahirkan, kita bahagia. Lucu saja kalau kita berisi anak, lalu anak kita berisi bini, lalu bini kita melahirkan. Lalu atau ketika pian bertemu dengan keluarga pian yang melahirkan anak, pian bahagia. Pian ketemu orang yang melahirkan anak, pian bahagia. Pian melahirkan anak bahagia, bini pian melahirkan anak bahagia. Lucu saja ketika pian bahagia melihat anak pian lahir, masa pian tidak bahagia dengan seorang yang paling mulia ini lahir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berhak kita berikan rasa kebahagiaan tentang kelahirannya, orang yang paling berhak untuk kita berikan rasa kebahagiaan kita saat dia lahir, yang paling berhak adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memang lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, harinya hari Senin. Beliau lahir pada hari Senin itu dari perut dan dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah radhiyallahu anha. Lahirlah orang mulia ini. Sudah lahir Nabi itu Pak Bu langsung diisi gelar yatiman. Nabi itu lahir langsung yatim. Tapi yatim itu bukan sesuatu yang hina ya. Bahkan yatim itu membuat seseorang itu nantinya lebih kuat, dia lebih cepat mandiri. Lahir langsung yatim. Kenapa? Karena ketika dalam paut mama yang bernama Aminah ini 2 bulan Aminah itu batianan, tufiya Abu, meninggal abah Nabi yang bernama Abdullah. Hanya dalam paut 2 bulan meninggal. Lahirlah Nabi SAW. Walaupun Nabi lahir menyandang gelar yatim, tapi Nabi lahir membawa kesempurnaan. Nabi membawa kemuliaan, Nabi membawa keindahan. Semua yang ada di diri Nabi itu mulia. Semua yang ada di diri Nabi itu bagus. Semua cerita Nabi itu bagus. Semua yang ada di diri Nabi mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu bagus. Jadi Nabi itu cuma punya kelebihan, tidak punya kekurangan. Bu, boleh ulangi. Nabi itu cuma punya kelebihan, Nabi tidak punya kekurangan sama sekali. Nabi itu tidak punya kekurangan sama sekali. Jadi kalau kita hendak menghina Nabi, ya kada kawa. Karena kada ada yang kawa dihina di diri Nabi. Ujar Presiden Erdogan, Presiden Turki apa? Erdogan. Bila dia nasarek, Erdogan ini. Ujar Presiden Erdogan, bila ada orang tuh menghina Nabi Muhammad SAW, itu otaknya perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu lain jerulun, bila dia sarek Erdogan itu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dihina di diri Rasulullah SAW. Ada bahari Abu Lahab. Abu Lahab itu dengki benar. Ada bahari Abu Jahal yang menghina Nabi. Abu Jahal itu dengki. Seharusnya aku yang jadi panutan. Seharusnya aku yang jadi pimpinan. Seharusnya aku yang punya pengikut banyak. Kenapa jadi Muhammad itu? Dengki saja. Jadi karena kawa dihina di dirinya Nabi SAW. Nabi cuma punya kelebihan, tidak punya kekurangan. Sedangkan kita, ini bedanya kita lawan Nabi. Sedangkan kita semua ini pasti mempunyai kekurangan dan ada juga berisi kelebihan. Pak, Bu, ulangi. Kita ini semua ada berisi kekurangan, tapi ada juga berisi kelebihan. Karena kita ada berisi kekurangan, jadi pianlah, Pak, Bu, pian anak mahina bapak siapa di sini? Pian anak mahina ibu siapa di situ? Pasti kawa.
Karena ibu siapapun yang di situ, bapak siapapun yang di sini, pasti ada berisi kekurangan. Pasti. Bila namanya siapa, pasti kawa. Karena siapapun di dunia ini pasti ada berisi kekurangan. Tukang jar, ibu si anu tukang jar anak sidin pintar-pintar berataan, tapi berhingusan. Nah, ada kalau tapinya tuh pasti ada. Tapinya tuh ada. Sidin tuh jar baikan benar lawan kami ini, tapi, nah kan ada tapinya kan. Ibu si anu tukang buahnya ini kayak ini bagus banget sih untuk, tapi, ada tapinya. Jadi manusia itu semua ada tapinya, semua ada kurangnya. Tapi iblis ini muar lawan kita nih masuk surga. Amun kita nih masuk surga berataan, sunyi iblis di neraka. Lalu diulahnya kayak apa caranya kita ini mengikuti arahnya ke neraka. Dibuatnya kita ini lebih sulit memuji dan kita dibuatnya lebih mudah menghina. Memuji itu Pak, kita bila memuji orang, hati orang senang. Membuat hati orang senang itu idharus surur ngarannya. Itu berpahala. Sedangkan menghina, bila kita menghina orang lain itu akan sakit hati dan membuat orang sakit hati itu berdosa. Memuji orang senang berpahala, pahala ujungnya surga. Menghina orang sakit hati itu berdosa, membuat orang sakit hati itu berdosa, dosa itu ujungnya neraka. Jadi kita ini bila ada melihat orang itu baik, datang iblis. Jangan dipuji, jangan dipuji. Karena ganal bulu baju itu. Jangan dipuji, karena ganal bulu baju. Tapi bila orang itu salah, bila orang itu ada bisi kekurangan, datang juga iblis. Hina. Kita ini amun hendak mencari kekurangan orang, sampai mati sudah habisnya. Tapi ujar Nabi, petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat beruntung orang itu sebelum menjelekkan orang lain, lihati dulu kesalahannya. Sebelum menyalahkan orang lain, lihati dulu kesalahannya. Sebelum mencari kekurangan dan kesalahan orang lain, lihati dulu seorang dan ada juga isi kekurangan. Contoh nih pula, pian apa tuh betis pian tuh kunat, paham kunat pian? Paham kunat kok? Betul dia kawan ulun nih pian paham lebih si kunat. Ada dia bisi kunat, kan sama, lebih si kunat itu yang berorang itu maksudnya itu. Kita nih hendak mencari kekurangan orang karena ada habisnya Contoh orang yang mencari kekurangan orang karena ada habisnya. Contoh nih, kucing lawan hayam. Boleh gak Ustaz binatang dijadikan contoh? Boleh, bukan cuma binatang. Semua yang ada di dunia ini ibratan di ulil albab, ujar Tuhan. Semua yang ada di dunia ini bernapas atau pada bernapas, hidup atau mati, semuanya itu bisa dijadikan contoh untuk orang yang mau berpikir. Contoh nih lah, orang mencari kesalahan orang ada habisnya. Kucing lawan hayam. Tapi yang berdahulu ini Pak, bujar yang berdahulu mencari kesalahan orang ini ya kucing. Jadi siapa yang berdahulu menghina orang itu yang bakal kalah. Karena hukumnya orang itu sombong. Pepatah dari Nabi kita, barang siapa yang sombong akan dikalahkan, orang yang tidak sombong akan dimenangkan. Itu sudah kategorinya dari Nabi SAW. Man takabbara wada'ahullah, wa man tawada'a rafa'ahullah. Bila sombong kalah kena. Bila ada sombong mana? Ini kucing berdahulu sombong. Ujar kucing, ayam. Apa cing? Ikam yang kada supan, ke mana-mana salawar handap. Kalian tahu apa salawar ayam itu gimana? Bulu ayam itu gimana? Ya ngelin pohon lah, kurang lebih ngelin pohon ya Pak. Ujar ayam kenapa garanting jadi nyambat kekurangan kok? Ikam pang salawarmu yang mana? Nah ayam salawarku. Lip kucing itu bulunya sampai telapak betis. Jar hayam untung ikan cini itu inilah kekuranganku itu tinggal jangan buat ikan sambat. Tapi hari ini jar hayam, aku cari kekuranganmu juga. Ada aja kau tinggal aku nih berisi kekurangan. Hari ini jar hayam aku cari. Coba deh, kenapa ayam? Bujur aja hayam cinglah. Aku nih kemana-mana salawar handap nang takdir ikan salawar panjang tapi napa ceng nang kelihatan 2 biji itu. Pak, ayam itu salawar handap, cuma kada kelihatan 2 biji kan? Simpul namanya kucing salawar panjang, cuma kelihatan 2 biji.
Soalnya bagaimana pun ayam 2 biji kan soalnya. Ijir kucing ada ya, sekalinya aku yang beli bisi kekurangan ijir ayam ada juga kita nih berdasarkan bisi kekurangan kan sama. Pada bisi kekurangan berarti yang ngerti orang hadirin ijir kucing. Aku yang mikir bosnya. Aku dari kekuranganmu juga ada. Lagi ijir ayam ada ijir kucing. Apa cek kekuranganmu yang bayam? Aku bilang ngantuk, bila mataku ngantuk ujur kucing, aku guring di rumah. Bila pemilikku sayang lawan aku guring di ranjang, ya kan saya orang. Ikam yam, wanita guring di rumah di ranjang. Aku ujur ayam jangan guring di rumah. Hanya naik ambil toh, cari akan orang kayu bebengkin. Pian suara ayam tuh kata itu ada. Pian pingkalong lawan kayu berubah suaranya. Bu ternyata suara ayam tuh bisa berubah aja. Mungkin tahu lah soal meneliti Bapak Asrani soal meneliti ayam. Pak ayam bujang itu lain suaranya Pak. Ayam yang anyar kawin lain Pak suaranya. Ayam yang anak bintalo lain suaranya Pak. Coba dari tiga. Ayam tuh yang anak bintalo suaranya berubah. Ayam yang bisa ayam. Iya betul. Gitu Pak. Artinya itu Bu Ai cariakan aku kotak pacang bahin talo, maksudnya itu. Cuman ampun ayam ini kada paham. Bila pian kada cariakan kotak atau tempat sejenis kotak lah, lihati jangan hing talo itu kecikiran. Salah pian pada akarnya ada. Berarti soal itu ayam. Ayam hanya diambil. Karena kau guling ke rumah di pingkalong orang dah. Jangan guling di mana ayam? Ayam tuh jarah ayam aku nih jingai mengkar di pohon guling di bawah rumah di kurungan bercampur lawan seorang. Dia kucing nyaman ayam tentu tak hadir aja ayam. Tapi jarah ayam ada gitu. Aku mencari kekuranganmu coba. Ada apa lagi jar kucing kekuranganku ada ya. Kalau jarah ayam ada gitu. Napa jar kucing? Nah jarah ayam cing lah. Bujur aku nih guling di bawah rumah bercampur lawan kotoran seorang. Tapi cing bila azan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar. Bila azan maghrib cing lah aku kan naik ke kurungan. Ampun hayam ini cingana cuma bawa sintar kamu nih abangnya Ijul, abangnya Ija, abangnya Mes, abangnya Aluh, abangnya Mirna adalah melihat untung lupa tadi adalah melihat ayam kami kucing bang amun ikam cing azan maghrib karena ikan rumah adalah ampunnya mencari ikan karena kucing karena payu nah ayam larang artinya yang sekalinya contoh ini untuk kita. Ternyata karena kita ini semua ada visi kekurangan, mau kita mencari ada. Karena kalau visi kekurangan itu saya ikut aja. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan terakhir. Kalau habis waktunya. Bu, pian tahu lah pertanyaan ini kenapa kucing itu ketujuh makan tulang? Pak Asrani boleh kamu jawab. Jadi kalau ulun apa ada Asrani kedua. Asrani mengerti. Dia tahu alasannya kenapa kucing itu ketujuh makan tulang. Bu, kenapa kucing ketujuh makan tulang? Salah, Pak. Kenapa kucing ketujuh makan tulang? Jawabannya ampunnya pamalar. Padahal saya diberi daging apa naiknya? Apa geram kucing itu diberi daging? Apa geram kucing itu beli tulang kan kucing itu disipak-sipak kucing itu nggak ada bu. Pak, Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang namanya kebaikan, yang namanya berbuat baik itu kepada manusia ya, kepada binatang pun ya. Mungkin pernah mendengar Ustaz ceramah ada orang baik meninggal dunia disiksa karena mengurung kucing karena makani sampai mati. Padahal kucing apa artinya kucing itu? Kucing itu kan makhluk Tuhan juga. Bahkan ada seorang perempuan jahat. Dia meninggal dunia itu jadi baik. Kenapa? Karena dia ketika lewat di tengah jalan ada melihat anjing teriak-teriak di dalam sumur. Dia tajuni diangkatnya supaya anjing itu kada mati dalam sumur. Akhirnya perempuan jahat ini matinya jadi orang baik. Nah, jadi binatang itu pun harus kita berbuat baik kepada mereka selain kita berbuat baik kepada manusia. Dan ketahuilah
Ada yang namanya sedekah untuk manusia dan ada juga sedekah untuk binatang. Bu, pernah mendengar sedekah untuk binatang? Ada sedekah. Jadi ada hadis Nabi yang kalau artinya barang siapa yang menanam tanaman, lalu tanamannya berbuah, tapi buahnya dimakan oleh binatang lain, maka itu hukumnya sedekah bagi si penanam. Ulangi ya, barang siapa yang menanam tanaman, lalu tanamannya berbuah, tapi buahnya dimakan oleh binatang lain atau dicuri orang, maka itu menjadi sedekah bagi yang menanam. Dia menanam apa di rumah, Bu? Nanam rambutan? Bu, dia nanam rambutan, rambutannya dimakan? Sedekah bagi pian. Pian nanam pisang, pisangnya dimakan? Sedekah untuk pian. Kita nanam benih, mungkin orang yang bawa rumah, benihnya dimakan tikus, dimakan pipit, itu sedekah. Makan ayam, itu sedekah. Pernahkah pian mendengar juga ada manakib seorang guru besar di Kalimantan Selatan ini, Abah Guru Sekumpul, kalau pian tahu, beliau beberapa saat pernah setiap hari itu membawa sesendok gula putih, bawa ke depan rumah, kemudian dibuang di depan rumah setiap hari. Ada yang setengah protes, Abah Guru, kenapa pian kami lihat setiap hari membuang gula putih? Sini kalau membuang, menaburkan. Kenapa pian setiap hari membuang gula? Ujar Guru Sekumpul, aku kalau membuang, tapi aku bersedekah. Bersedekah dengan saya juga tadi. Ketika dilatih banyak samud. Nah ya, ternyata lawan binatang pun kita berbuat baik dengan binatang ada pahalanya. Bahkan orang yang mereka ingin mencari keridhaan Tuhan supaya Tuhan itu lebih sayang dengan kita, mereka sengaja setiap hari itu memberi manusia dan setiap hari itu mereka memberi binatang. Nah bagus pian begitu apa? Ya sedekah itu. Pian begitu ayam makan ayam sedekah. Pian begitu kucing makan kucing. Ya sedekah. Jadi berusaha supaya Tuhan lebih sayang itu salah satu caranya adalah kita setiap hari cari binatang yang kita makani, walaupun cuma semut saja. Kucing makan tulang. Boleh pian takuni orang rumah ulun setiap malam itu. Ada kok masak, ulun tarik saya kok. Malam itu sengaja ulun sisihkan satu iwak masak. Pacang apa? Pacang besok memberi kucing. Memang di rumah ulun karena ada kucing dan kucing ada naik karena rapat rumahnya. Tapi di belakang rumah ulun itu setiap hari banyak kucing pendatang. Karena orang mengira bahwa komplek kami itu masih hutan. Dikira orang hutan, jadi orang banyak buang kucing gitu. Jadi kita pagi itu jenguk di jendela belakang ada kucing. Kita beri bukan tulang yang ulun beri, tapi iwak masaknya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, inti dari yang kita bicarakan ini adalah tempat ini mulia, acara ini mulia, karena tempat ini, acara ini berhubungan dengan orang yang mulia. Kita tergantung dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita berkaitan. Bukan cuma kita, bahkan semua yang ada di dunia ini, mereka akan tergantung dengan siapa mereka berhubungan dan dengan siapa mereka berkaitan. Pian tahu anjing, kalau pian menganggap anjing hina, cuma Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak pernah menganggap anjing itu hina. Pian tahu anjingnya Ashabul Kahfi itu salah satu binatang yang masuk ke dalam surga karena dia berteman dengan orang-orang surga. Anjing saja ketika berteman dengan orang-orang surga, dia pun dimasukkan ke dalam surga. Pian merasa jijik dengan anjing, si Abdul Qadir Al-Jilani tidak pernah merasa jijik. Beliau pernah bertemu dengan anjing hirang, rigat, gila. Anjing hirang, rigat, gila. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pimpinannya wali, gelarnya Sultanul Aulia. Beliau ketika ceramah itu yang hadir itu 70.000 orang. Dan dulu tidak ada mikrofon. 70.000 itu pendengaran yang di depan dengan pendengaran yang di belakang 70.000 itu sama. Dan sesaat ketika sin ceramah itu sin selalu berjalan terbang di atas kepala 70.000 orang, bukan menginjak kepala, cuma di atas keliling. Itu disaksikan oleh 70.000 orang. Ayo orang hebat itu. Jadi ketika ketemu anjing, satu anjing, dua hitam, yang ketiga kotor, yang keempat gila. Tanyalah muridnya, wahai muridku, kira-kira lebih mulia anjing ini kah atau lebih mulia aku?
Pujian muridnya ya lebih mulia pian. Pian pimpinannya wali. Pian ketika ceramah yang hadir 1000, pian bisa terbang. Bisa terbang itu saya keluar dari ceramahnya itu selalu terbang. Jadi berceramah itu bukan berdiri saja, berdiri dan terbang mengelilingi orang 70.000. Hebat. Tanpa ada mikrofon, semuanya mendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa terbang orangnya. Pian lebih mulia. Kada. Pujian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di hatimu, tapi di hatiku anjing ini lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena ketika aku meninggal dunia masih ada perhitungan berapa kebaikan dan berapa kejahatan. Tapi anjing ini ketika meninggal dunia dia langsung jadi debu, langsung jadi hilang tanpa ada hitungan apakah dia masuk surga, apakah dia masuk neraka. Tidak, dia hilang sudah kita. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Intinya kita tergantung dengan siapa kita berhubungan dan berkaitan. Kemudian yang terakhir adalah Nabi kita terlahir memang yatim, tapi beliau membawa kesempurnaan. Semua cerita beliau indah, semua yang ada di diri beliau itu mulia. Tidak ada yang bisa dihina di diri baginda Rasul SAW, karena beliau cuma punya kelebihan dan tidak punya kekurangan. Sedangkan kita semua punya kekurangan dan juga ada punya kelebihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tidak dikeluarkan dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ke rumah kita masing-masing nanti hajat-hajat kita mulai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di sini, semoga di akhirat pun kita juga dikumpulkan di suatu tempat yang di tempat itu kita bisa memandang wajahnya orang yang paling mulia ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salah mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut an najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim.